Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wardana Akso. Saya dari Universitas Muhammadiyah Palembang, program studi Teknologi Informasi. Di sini saya ingin sedikit menjelaskan tentang pertemuan 14 dan 15, yaitu membuat koneksi PHP ke MySQLi dan membuat proses login from. Baiklah, pertama-tama kita masuk ke exam. Terus itu kita startkan dua ini. Oke. Kita startkan dulu. Sorry. Setelah itu di baris kedua yaitu MySQL, bagian adminnya kita klik dulu. Setelah itu kita masuk ke menu ini baru. Berhubung saya tadi sudah memasukkan nama basis datanya, ini sudah tertera login, tapi tidak masalah, kita coba ulangi lagi biar kita sama-sama belajar satu sama lain. Oke, kita hapus dulu. Oke, berhasil. Dan di nama basis data ini kita masukkan nama login. Oke, kita buat. Oke, ini sudah berhasil. Baiklah, setelah itu kita lanjutkan masuk ke Sublime untuk codingan ke pertemuan ke-14. Ini tadi codingan pertemuan 14 yang sudah saya ketikkan. Sebelum itu saya akan menjelaskan satu persatu nama apa yang ada di codingan ini beserta fungsinya. Untuk variabel host atau local host ini adalah untuk host servernya, variabel user atau root ini untuk user server, dan variabel password ini untuk masukkan password. Kalau tidak ingin pakai password ya itu tidak masalah. Dan ini di variabel daemon name atau login ini adalah login ini adalah database-nya. Beginilah kira-kira codingannya. Dan kita akan coba masuk ke sini untuk mengetahui hasil codingannya terlebih dahulu. Kita masukkan dulu ini pertemuan 14 data base, kita masukkan ke localhost dan coba kita lihat. Ini hasil codingannya yang ada di localhost. Pada URL localhost koneksi sukses, itu berarti sudah berhasil ya. Sesudah itu kita masuk kepada codingan post.php. Baiklah, ini hasil codingan post.php. Sebelum itu saya akan menjelaskan apa itu metode post. Metode post adalah metode pengiriman data yang datanya tidak disimpan pada URL. Data pada metode post ini tetap dikirimkan akan tetapi tidak ditampilkan pada URL seperti get. Metode post ini biasanya digunakan saat registrasi yang membutuhkan input email dan password yang seharusnya tidak muncul di URL. Lebih jelasnya lagi, metode post ini adalah metode yang paling aman untuk kita melakukan seperti registrasi email, untuk memasukkan password, karena
pada URL-nya itu tidak akan muncul tentang data pribadi kita. Contohnya hasil codingannya seperti ini. Saya akan coba dulu, kita tambahkan dulu. Oke, kita masukkan lagi localhost, ketik localhost. Pada ini kita masukkan nama foldernya pertemuan 14 dan ini kita masukkan filenya post php. Oke, kita coba. Semisal Wardana, ini nama, umur, kita submitkan. Nah, pada URL ini tidak tertera apa yang kita masukkan tadi. Metode post ini lebih aman dan lebih aman untuk kita melakukan registrasi. Yang kedua, saya akan masuk ke codingan get php. Oke, pada get php ini saya akan menjelaskan dulu apa itu metode get. Metode get adalah metode yang datanya dikirimkan melalui URL. Data yang dikirimkan di URL berupa rangkaian pasangan nama dan nilai yang dipisahkan oleh ampersand dan URL dengan data get akan terlihat sebagai berikut. Lebih tepatnya metode get ini metode yang tidak aman karena saat kita melakukan registrasi itu apa yang kita inputkan pada menu registrasi, semisalnya menu registrasi itu akan muncul pada URL-nya. Sebagai contoh, kita akan kasih contoh terlebih dahulu. Oke, sama seperti tadi. Bedanya di sini kita untuk memanggil codingannya kita rubah menjadi get.php. Semisal Wardana, umur misal 12 tahun. Nah, pada get ini akan muncul seperti ini. Apa yang kita inputkan pada registrasinya tadi bakal muncul pada URL. Jadi untuk registrasi ini tidaklah aman karena banyak kekurangannya, kelemahannya ini akan muncul pada URL-nya. Oke. Baiklah. Sesudah itu kita akan membahas tentang pertemuan ke-15. Sebelum itu tata caranya seperti yang materi pertemuan ke-14 tadi, tapi ada sedikit perubahan pada examnya. Setelah kita start SEM 2 ini, kita masuk ke sini, masuk admin, maka akan diarahkan kepada PHP My Admin. Oke, di sini kita klik. Sebelum itu tadi saya sudah mendaftar di sini, tapi kita akan ulangi lagi biar kita sama-sama belajar tentang cara untuk memasukkannya. Oke, kita hapus dulu. Setelah itu kita buat di sini db login, kita buat. Oke, seterusnya kita masuk ke SQL, kita masukkan script atau codingan yang sudah saya siapkan tadi. Oke,
Setelah itu kita kirim. Oke, telah berhasil. Kita masuk ke struktur. Di sini kita klik member. Oke. Setelah itu kita masuk lagi ke Sublime Text. Pada Sublime Text ini, pada pertemuan ke-15 ini, untuk database-nya sama seperti halnya materi pertemuan 14, tidak ada bedanya. Ini pada login di sini saya menggunakan input, label dan input. Gunanya input adalah untuk memasukkan emailnya, dan saya menggunakan saya menggunakan placeholder, sama halnya untuk memasukkan emailnya juga. Ya kira-kira seperti inilah hasil codingan untuk pertemuan ke-15, dan coba kita akan lihat hasil codingannya. Oke, kita masuk ke sini. Ini saya sama halnya seperti yang pertemuan 14 tadi. Pada localhost kita masukkan dulu nama filenya, nama foldernya, terus kita masukkan nama filenya seperti ini, localhost pertemuan 15. Di sini login.php. Oke, kita enter, dan hasilnya seperti ini. Guna input tadi adalah untuk masukkan email ini, seperti ini. Register seperti ini kira-kira hasil codingannya tadi yang dari materi pertemuan ke-15. Di sini saya tidak menggunakan CSS, jadi kita ngambil simpelnya aja dan kita sama-sama belajar satu sama lain. Kita ambil polosannya aja. Sebenarnya kalau pakai CSS itu kita bisa di belakang sini, belakang background ini bisa kita kasih motif atau gambar supaya lebih menarik lagi. Berhubung saya tidak menggunakan, jadi saya mengambil simpelnya aja. Ya begitulah kira-kira penjelasan materi pertemuan 14 dan 15 yang bisa saya jelaskan. Apabila ada kekurangan atau ada kesalahan dalam penjelasan saya mohon untuk diberi sarannya, untuk kritikannya. Dan sekian penjelasan untuk pertemuan ke-14 dan pertemuan 15 saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat beristirahat.